Ana akan ceritakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, tentang doa. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'rabiyan fa'akramah. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam datang ke tempatnya orang Badui, ke rumah dia. Lalu orang Badui ini memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah contoh nyata bagaimana Islam ini dipraktekkan dalam kehidupannya. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran. Seperti pernyataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kadang-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke gunung. Makanya pernah ditanya, hal kana Rasulullah SAW yabdu ila haula ittila. Tapi pernah nggak jalan-jalan mamanya ke bukit atau ke lembah, oase yang ada airnya? Kata Aisyah, iya, kadang-kala beliau jalan ke sana. Di sana banyak orang Badui. Beliau datang ke rumahnya orang Badui dan beliau dimuliakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin perbuatan orang Badui ini tidak mendapatkan balasan. Tapi waktu itu beliau nggak punya apa-apa. Maka beliau mengatakan kepada orang Badui ini, "Idza ji'tal Madinah fa'tina." Kalau engkau datang ke Madinah, temuin aku. Orang Badui kadang-kadang datang ke kota belanja atau apa, katanya datanglah, jumpain aku. Masya Allah, dia datang ke Madinah dan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi berkata, orang Badui datang ya, Nabi memuliakan dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Sal hajatak. Sebutkan permintaanmu. Sampaikan hajatmu. Bayangkan. Dapat kesempatan untuk meminta. Kadang-kala kalau ada orang berdoa, kita katakan semoga hajatmu dikabulkan sama Allah SWT. Di hadapan Nabi SAW, Nabi ingin memuliakan orang Badui. Sal hajata. Meminta apa? Apa kata orang Badui ini? Naqah narkabuha wa anuzun yahlubuha ahli. Aku minta seekor onta betina yang bisa kita kendarain, dan minta beberapa ekor kambing. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "A'ajiztum an takunu misla ajuzi Bani Israel." Apa nggak bisa kalian itu mencontoh menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Seperti itu Nabi SAW mengajari. Tidak langsung menceritakan, tapi beliau SAW membuat para sahabat penasaran. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma ajuzu Bani Israel ya Rasulullah?" Alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah. Apa ceritanya wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Qal Inna Musa alaihi salam lamma sara bi Bani Israel min Misr dallu tariq faqala ma hadha. Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk meninggalkan Mesir,
Apa ayatnya, Ustaz? Fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Bawa nih semua hamba-hambaku di malam hari, kalian akan dikejar oleh Firaun. Malam hari, akhirnya kumpulkan Bani Israel semuanya. Udah nggak bisa lagi kita bertahan di sini. Hijrah, meninggalkan Mesir. Kalian akan diikuti oleh Firaun. Udah berangkat malam-malam. Yang tentunya orang mau berangkat ini sudah mempersiapkan diri. Tahu-tahu mereka salah jalan, tersesat. Mau tanya sama siapa kalau salah jalan? Semuanya salah jalan. Kalau ada kita kalau salah jalan tanya sama siapa? Sama orang yang di sana. Mas, saya ini mau ke Bima, lewat mana? Ini semuanya tersesat, nggak ada yang tahu jalan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, mahada, kok bisa kita tersesat ini? Ada apa sebenarnya ini? Jalan yang Allah perintahkan kita untuk lewatin nggak ketemu. Faqala ulama'uhum, inna Yusuf alaihi salam lamma hadarahu al-maut akhadha alaina mawthiqan min Allah an la nakhruja min Misra illa bi'idhamihi aw hatta nanqula idhamahu ma'ana. Nabi Yusuf alaihissalam ketika hendak meninggal dunia, dia itu ambil perjanjian kepada kita, kepada Bani Israel, yang tentunya perjanjian itu disaksikan Allah Azza wa Jalla, bahwa kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali kita memindah jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kita tahu Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub ini asalnya dari Palestina, dari Badui Palestina. Kemudian pindah ke Mesir karena diajak oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena mau keluar semuanya dari Mesir, nggak ingin jasadnya itu ditaruh di Mesir. Enggak. Kata Nabi Musa alaihissalam yang hidup bertahun-tahun di Mesir, nggak tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Maka beliau bertanya kepada ulama-ulama tersebut, "Waman ya'lamu mawdi'a qabri?" Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Apa kata mereka? Nggak ada yang tahu. Terus gimana? Kecuali satu. Ada wanita tua yang mungkin panjang hidupnya, yang dia dapat ilmu dari orang-orang sebelumnya, dia tahu dan dia nggak pernah ngasih tahu kita. Fa arsala ilaiha, maka diutus orang, datanglah wanita tua ini. Ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, dullini ala qabri Yusuf, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Oh, enak banget. Hatta tu'tiani hukmi, sampai permintaanku engkau kabulkan. Enggak, aku nggak mau kasih tahu. Ini Nabi. Tapi enggak, hatta tu'tiani hukmi. Qala wa ma hukmuki? Apa sih tuntutanmu itu apa? Apa kata wanita tua ini? Akunu ma'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Itu yang diminta. Dia tidak minta keindahan dunia ini. Dia tidak minta dikembalikan ke masa muda dia, agar dikasih kesehatan, agar dikasih kecantikan, agar diberi kekayaan. La, dia minta aku ma'aka fil jannah, aku bersamamu di surga. Cuma itu. Nabi Musa melihat permintaannya terlalu berat, tak tahu dia. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, aniti hukmah, kasih ke permintaan dia. Allahu Akbar jemaah.
sebuah doa yang bakal Allah berikan kepada dia. Berkumpul bersama Nabi Musa alaihissalam di surga. Kemudian perempuan ini ngasih tahu, berangkatlah ke tempat fulan, ada tempat genangan air seperti kolam. Datang ke sana, keringkan kolam ini. Malam-malam ini siapa? Dikeringkan kolam tersebut. Setelah kering, perempuan ini nunjuk satu tempat, gali di sini. Gali di sini. Digali, subhanallah, ditemukan jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu bumi tidak memakan jasad para nabi. Kemudian ketika dikeluarkan ke tanah, ke atas bumi, fa'idhat tariqu mithlu daw'in nahar. Itu perjalanan menuju pelarian itu jamaah seperti siang hari. Allahu Akbar. Ahibati fillah, itu permohonan orang yang soleh, doa orang yang soleh.